Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kuliah mengenai teknologi direct reduction. Sekarang kita akan lihat mengenai teknologi HYL. Teknologi HYL ini dikembangkan di Meksiko oleh perusahaan namanya Hoyalata Y Lamina. Kalau tidak salah ya, saya tidak tahu persis ini cara bacanya, ini adalah bahasa Spanyol. Atau disingkat dengan HILSA. HILSA SA ini merupakan perusahaan, kalau misalnya di Indonesia itu mirip dengan PT ya. Jadi di sana jadinya SA ini juga bahasa Spanyol. Di Monterrey, Meksiko, yang mereka sudah mendesain proses HYL1 ini di tahun 1957 atau akhir tahun 1957. Yang model pertama yang mereka desain adalah HYL1 yang merupakan prosesnya batch dalam satu reaktor. Reaktornya seperti ini yang mereka sebut adalah fixed bed retort. Artinya kalau misalnya kita masukkan material ke situ, materialnya tidak akan bergerak. Dia tetap saja statis, tetapi yang dihembuskan hanya gas saja. Terjadi proses reduksi di situ, kemudian gasnya keluar. Karena tidak begitu efisien, akhirnya mereka menggunakan ada 4 retort seperti ini. Di awal, ini kelihatan ada 2 retort sepertinya. Bisa saja ini perasaan awal percobaan di tahun 1957. Kemudian untuk operasi komersial, mereka memperbanyak retort menjadi 4 retort seperti ini. Ya, ini awalnya 1957, ini tahun 1960. Jadi ini yang mereka desain skala operasi dengan menggunakan 4 retort. Penjelasan dari 4 retort atau kenapa 4 retort, kita akan lihat di slide berikutnya. Jadi ini sama ya, seperti Midrex juga, Midrex di tahun 60-an akhir, ini tahun 57 akhir. Jadi ini lebih cepat atau lebih dulu berkembang, tapi di sini dengan menggunakan fixed bed, itu saja bedanya dengan Midrex. Midrex sudah menggunakan moving bed, artinya materialnya di dalam furnace selalu bergerak, karena di bagian bawahnya dikeluarkan, kemudian di bagian atasnya dimasukkan secara kontinu. Kalau misalnya ini tidak, dimasukkan ke situ, udah selesai, kemudian tunggu sekitar 3 jam, dia akan berganti dari proses satu ke proses yang berikutnya. Di sini adalah reformer, kemudian di sini adalah media untuk menghilangkan air dari gas yang dihasilkan di sini. Kalau misalnya ada air itu harus dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian baru masuk ke reaktor satu persatu. Jadi HYL1 sebenarnya merupakan proses yang terdiri dari 4 retort. Jadi 4, 1, 2, 3, 4, sama seperti sebelumnya kita lihat, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 reaktor, ada 4 retort yang digunakan, di mana 3-nya adalah dalam kondisi sedang beroperasi, kemudian yang keempat dalam kondisi sudah selesai, dia akan keluarkan materialnya di dalamnya, dan di sini juga akan dimasukkan, kalau misalnya sudah kosong, masukkan lagi pellet yang baru. Jadi udah keluar jadi sponge iron, kemudian bawa ke situ, masukin lagi yang baru. Ini di reaktor yang keempat. Proses merupakan batch yang berlangsung secara siklus, artinya ini juga suatu saat, kalau misalnya sudah selesai, kembali ke sini ya, ini sudah diisi, terjadi proses reduksi. Kita lihat satu persatu. Terdapat 2 tahap reaksi, reaksi awal dan juga reaksi utama. Dan yang ketiganya adalah terjadi proses pendinginan, karbonisasi, pembentukan Fe3C untuk mendapatkan kadar karbon dalam produknya dan juga untuk mengatur metalisasi. Dalam tahap sekarang ini keluar atau dimasukkan lagi pelletnya ke situ. Yang ini sekarang tahapnya adalah initial reduction. Jadi ini juga sama, kalau misalnya dia udah diumpankan, udah dimasukkan lagi yang baru, tahapnya adalah initial reduction. Yang berikutnya di sini, ini tahapnya adalah main reduction. Kemudian tahap yang terakhir di sini, tahapnya pendinginan dan juga tahap karbonisasi dan juga tahap untuk mengadjust dari metalisasi di sini. Gas dari reformer ini dialirkan terlebih dahulu, temperaturnya di sini tidak dipanaskan ya, dialirkan ke cooling reaktor. Jadi di sini terjadi hanya proses pendinginan saja. Dan juga sebagian kecil dari CO di sini dan H2, CO plus H2 akan bereaksi dengan Fe yang sudah terbentuk menghasilkan Fe karbida. Ini terjadi di sini. Begitu keluar, di sini kan masih tinggi, CO-nya masih tinggi, H2-nya masih tinggi. Ini kemudian dipanaskan terlebih dahulu, gas heater, sehingga cukup temperaturnya untuk melakukan proses main reaction. Jadi di sini main reduction reaction, reaksinya adalah bisa saja dari FeO menjadi Fe. Yang kita sudah belajar di blast furnace, ini terjadi di bagian agak ke bawah dari blast furnace. Jadi ini disebut dengan main reduction.
Begitu keluar, tentu saja udah ada CO2 dan H2O, tapi CO dan H2O-nya masih tinggi. Ini digunakan untuk initial reduction di sini. Udah selesai. Ini yang kemudian sama dia digunakan sebagai gas, sebagai bahan bakar, karena masih mengandung CO dan H2 yang masih tinggi. Tiap-tiap tahap itu berlangsung selama 3 jam. Kalau misalnya ini udah selesai diisi, ini akan menjadi tahap initial reduction. Ini akan menjadi tahap final reduction atau main reduction. Ini akan menjadi tahap cooling. Ini akan dikeluarkan ini, kemudian masukkan yang baru. Kalau misalnya itu dilakukan atau dalam stage berikutnya, yang gas dari reformer ini tidak dihubungkan ke sini karena tidak butuh ini. Jadi ini dihubungkan ke sini tanpa melalui heater untuk proses cooling. Ya, kemudian setelah itu ini keluar masuk ke main reaction. Kemudian setelah itu baru ini keluar masuk lagi dihubungkan ke heater ke proses initial reduction. Jadi ada serangkaian valve katup yang bisa dihubungkan ke reaktor manapun yang kita inginkan. Karena banyak kelemahan dari HYL1 ini, itu akan diperbaiki, terutama untuk meningkatkan efisiensi dan juga untuk mengurangi konsumsi dari gas alam. Improvement yang lain adalah penggunaan dari pipa-pipa atau tube yang tahan pada temperatur tinggi, karena biasanya terbentuk metal dusting. Ini bagi orang yang mempelajari korosi pada temperatur tinggi, kalau misalnya kondisinya sangat reduktif, itu bisa pipa-pipa kalau misalnya salah mendesain bisa menjadi debu. Jadi bisa bocor pipa-pipa yang ada di sini. Jadi ini merupakan tantangan tersendiri. Dia menggunakan steam atau uap yang berlebih untuk proses reformasinya sehingga mencegah terjadinya pembentukan karbon dan juga untuk memperpanjang umur pakai dari katalis. Ini juga mungkin ada hubungannya dengan metal dusting yang terjadi di dalam pipa-pipa yang digunakan pada reformer ini. Pada tahun 1979, mereka akhirnya meneliti juga seperti apa yang dilakukan oleh Midrex. Midrex itu sudah melakukan proses yang moving bed dari awal di tahun 1969. Ini 1979, artinya 10 tahun kemudian dia berubah. Yang tadinya prosesnya adalah batch dalam satu retort yang fixed bed berubah ke teknologi moving bed. Tentu saja harus ada perbedaan antara teknologi dari HYL ini dengan teknologi Midrex. Mereka berhasil juga melakukannya. Pabrik yang ada di Monterey difungsikan teknologi dari moving bed ini. Jadi sebelumnya ada 4 reaktor yang fixed bed, kemudian diganti dengan satu reaktor yang shaft furnace yang menggunakan teknologi dari moving bed. Teknologi ini yang kemudian disebut dengan teknologi HYL 3. Jadi ini yang dipasang di Monterey pada tahun 1980. Jadi tidak lama ini mereka melakukan pengujian atau penelitian di tahun 1979. 1980 mereka langsung membangun pabrik ini. HYL 3 tidak lagi menggunakan 4 retort dan HYL 1 hari ini sudah tidak ada lagi yang menggunakan. Krakatau Steel di Indonesia pada awalnya memasang 2 modul HYL 1. Jadi ada 4 retort di masing-masing modulnya, totalnya ada 8 retort. Kalau tidak salah ya. Hari ini sudah tidak digunakan lagi karena tidak efisien. Mereka mengganti dengan HYL 3. Di tahun 1990-an awal, mereka memasang HYL 3 dan tidak lagi mengoperasikan HYL 1 karena tidak ekonomis dan juga butuh energi yang lebih besar ya untuk mengoperasikannya. Bagian-bagian dari HYL 3 ini mirip dengan apa yang ada di Midrex, mirip. Walaupun desainnya mungkin berbeda, tapi secara umum mirip. Kita lihat dari kiri terdapat reformer. Di sini ada gas alam. Gas alam ini dipanaskan terlebih dahulu. Kemudian digunakan air untuk melakukan proses reformasi. Jadi ini dipanaskan terlebih dahulu, dicampur dengan gas alam. Setelah itu masuk ke reformer, temperaturnya udah tinggi. Dan untuk memanaskan reformer ini butuh bahan bakar. Keluar produknya, ini H2O-nya dihilangkan terlebih dahulu dengan menggunakan H2O quencher. Setelah itu ini dimasukkan ke pemanas terlebih dahulu, ke gas heater, masuk pada temperatur yang lebih tinggi dibandingkan dengan proses di Midrex, dan juga pada tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan proses Midrex. Itu perbedaan utama antara proses HYL dengan proses Midrex. Temperaturnya agak tinggi sedikit dan juga tekanannya lebih tinggi. Mereka menggunakan tekanan sekitar 5 atm,
Kalau mid drag menggunakan tekanan yang mirip dengan tekanan di skilling, artinya sekitar 1 atm. Kemudian inilah reaktornya sendiri. Di sini ada pendinginnya. Mereka menggunakan CH4 sebagai pendingin. Gas ini masuk, keluar. Ini biji besinya dimasukkan dari atas ke dalam reaktor. Keluar, kemudian gas buang yang pertama dihilangkan H2O-nya dengan menggunakan water quencher. Kemudian mereka juga bisa menghilangkan CO2-nya. Ada CO2 separator atau CO2 absorber. Sehingga yang ini gasnya setelah dihilangkan H2O, dihilangkan dengan CO2, bisa digunakan lagi, dicampur dengan gas yang baru dari kiri, kemudian dipanaskan, masuk lagi ke dalam reaktor. Jadi itu prinsip kerja dari HYL3. Ini reaksinya ya mirip lah yang terjadi dengan yang ada di mid-rex dan juga yang di HYL yang pertama. Fe2O3 tambah H2 menghasilkan Fe tambah 3H2O atau dengan menggunakan CO. Itu menghasilkan Fe tambah dengan CO2. Bagian bawah yang terjadi reaksi karbonisasi, Fe tambah CH4 menghasilkan Fe3C tambah 2H2. Kemudian udah dingin, ini keluar dalam bentuk DRI, cold atau hot. Hot juga bisa dilakukan proses briquetting. Kemudian mereka juga bisa, kalau misalnya di mid-rex itu ada teknologinya hot link, dia juga ada teknologinya disebut dengan HITEM. Jadi di sini komposisi dari gasnya lebih tinggi H2 dibandingkan dengan CO. Kalau misalnya di mid-rex itu mirip ya, atau lebih tinggi sedikit, tidak begitu banyak H2 dibagi CO, mungkin sekitar 1,6, 1,8 kita udah lihat sebelumnya. Tekanannya di 5 bar, kemudian temperatur di 930 derajat Celcius, jadi lebih tinggi dari 930 derajat Celcius. Ini perbedaan utama antara proses HYL dengan proses mid-rex. Yang lain kalau misalnya dilihat ya mirip-mirip. Ini adalah reformernya menggunakan H2O sebagai reagen atau sebagai gas untuk mengcracking gas alam menjadi CO dan H2. Pada tahun 2006, HYL3 ini dikomersialisasi dan dikembangkan lebih lanjut oleh Tenova, HYL, dan juga Danieli NC. Tenova dan Danieli, dua-duanya adalah perusahaan Italia yang mengembangkan lebih lanjut atau menjual produk ini menjadi namanya inert iron. Air ini dipanaskan terlebih dahulu, dipanaskan tahap pertama, dipanaskan tahap kedua, kemudian dicampur dengan gas alam, kemudian dimasukkan ke dalam reformer. Di sini untuk memanaskan butuh bahan bakar dan juga gas alam. Kita sudah lihat kebutuhan gas alam untuk bahan bakar ini sekitar 40%, 60% adalah untuk menghasilkan gas reduktornya. Kemudian dihilangkan airnya di quench tower, kemudian masuk ke gas heater, panaskan, butuh fuel lagi di sini. Temperaturnya ada lebih tinggi dari 930 derajat Celcius, baru dimasukkan ke dalam reaktor. Jadi sini ada 2 bustle pipe yang di bagian atas untuk reduktornya, di bagian bawah untuk coolingnya. Masuk ke sini terjadi proses reduksi, biji besinya dimasukkan dari atas, gasnya keluar, airnya dihilangkan terlebih dahulu dari gas buang. Ini gas buang yang keluar. Setelah itu CO2-nya dihilangkan berikutnya. Kemudian dicampur dengan gas yang segar ini, yang dari reformer, masuk kembali ke heater, kemudian masuk lagi ke furnace. Sebagian dari gas ini digunakan juga sebagai bahan bakar, sebagai campuran. Dan juga ada bahan bakar tambahan dari luar. Bagian sana terjadi proses pendinginan dengan menggunakan gas alam juga. Ya, gas alam dimasukkan, temperatur kamar, terjadi proses pendinginan, dia keluar, dan ini disirkulasi terus saja di situ. Ada H2 yang akan keluar ke bagian atas, kemudian produknya disebut dengan DRI. Pengembangan lebih lanjut dari teknologi dari HYL3 ini, oxygen injection mereka sudah lakukan. Terakhir, mereka katakan produknya adalah safe reformer, itu tahun 1997, yang kemudian dikenal dengan zero reformer. Artinya tidak menggunakan reformer sama sekali. Gas alam masuk, kemudian dipanaskan, dicampur dengan oksigen. Mereka mengharapkan proses reformasinya terjadi di dalam furnace. Ini terjadi proses reformer. In situ CH4 reformer. Kemudian terjadi reduksi di sini dan karbonisasi terjadi juga di situ. Di bagian bawah tentu saja di sini ada cooling system. Jadi ini disebut dengan teknologi self reforming atau yang kemudian dikenal dengan zero reformer. Ini gas alam atau gas-gas yang lain yang bisa digunakan sebagai reduktor, dimasukkan ke dalam suatu heater,
campur dengan oksigen, terjadi proses reformasi di bagian dalam. Terjadi proses reduksi dan juga terjadi proses karbonisasi. Kemudian gasnya keluar, tentu saja biji besi dimasukkan dari atas reaktor ini, gasnya keluar, H2O yang dihilangkan terlebih dahulu, kemudian CO2 dihilangkan terlebih dahulu, dicampur lagi dengan gas yang baru ini, masuk lagi ke alat pemanas atau ke heater, kemudian masuk lagi ke reaktor. Di sini masih menggunakan pendingin. Kalau misalkan dia adalah produknya DRI. Kalau misalnya produknya Hitem atau HBI itu tanpa perlu pendinginan di sini. Jadi begitu keluar langsung dikirimkan ke IAF disebut dengan Hitem atau dicetak menjadi HBI. Ini dari YouTube, dari tentu saja rekan yang bekerja di Tenova, disebut dengan ENIAC Iron Zero Reformer Process. Walaupun kalau misalnya dilihat di sini tidak zero reformer di sini, kalau misalnya dilihat aktualnya, Anda lihat ini adalah pabriknya, 3 dimensi. HYL-nya sendiri, reaktornya ada di sebelah kiri di sini. Kemudian ini untuk pellet, bin untuk pellet. Detailnya adalah terlihat di sini. Anda bisa lihat detail di YouTube ya. Tinggal mengetik saja ENIAC Iron ZR Process. Kemudian di sini ada steam reformer. Ada di bagian ini steam reformer. Kemudian di sini ada quench tower untuk menghilangkan CO2. Kemudian juga di sini ada kompresor karena dia butuh tekanannya sekitar 5 atm masuk ke dalam reaktor. Dan di sini ada proses gas heater sebelum masuk ke dalam furnace. Temperaturnya dipanaskan dulu sampai 950 derajat Celcius atau lebih dari 900 derajat Celcius atau lebih dari 930 derajat Celcius. Itu yang mereka gunakan temperatur yang akan dimasukkan ke dalam reaktor dari reduktornya. Ini gas buangnya yang keluar, ini reaktornya. Di bagian atasnya ada sistem untuk memasukkan pellet. Gas buangnya ke situ, proses gas separator. Sini ada proses gas quench tower untuk menghilangkan H2O. Kemudian sini ada CO2 removal system untuk menghilangkan CO2 dalam gas buang, sehingga setelah itu gas dari gas buang ini bisa digunakan lagi sebagai reduktor. Sistem pengumpanan bagian atas ini masuk ke bagian ini ya. Seperti ini sistemnya. Ini dikasih saringan. Setelah itu masuk ke bagian bawahnya lagi. Di sini terdapat semacam sistem untuk mencegah supaya gas di sini tidak keluar ke atmosfer. Makanya digunakan 2 bin secara bergantian. Yang pertama ini dulu diisi dengan biji besi, diisi dengan pellet, udah diisi. Kemudian setelah itu tekanannya juga dibuat sama dengan tekanan di dalam supaya kalau misalnya ini valve-nya dibuka, dia akan gampang turunnya. Kalau misalnya tidak disamakan, di bagian reaktornya tekanannya 5 atm, dia akan terdorong ke atas ya, agak sulit. Walaupun di bagian bawahnya juga menggunakan rotary feeder. Udah disampaikan sebelumnya, ini gasnya yang masuk temperaturnya lebih dari 900 derajat Celcius. Gas buangnya sekitar 450 derajat Celcius keluar ke sana. Kemudian untuk menghasilkan 1 ton besi spons butuh pellet 1,4 ton. Ini udah umum ya, normal di proses pembuatan besi spons ini. Ini untuk mengeluarkannya dari reaktor di bagian bawah. Ada sistemnya di situ. Ini perubahan dari pellet pelan-pelan, dari hematit, kemudian berubah menjadi worsted, kemudian berubah menjadi besi. Kemudian kalau misalnya ada Fe3C terbentuk, menjadi warnanya seperti itu, jadi iron carbide. Ini contoh instalasi dari reaktor HYL. Anda lihat ini ya, perasaan ditransportasi dengan menggunakan kapal, kemudian dengan menggunakan truk. Truk ini rodanya banyak, ini masuk ke pabrik, diangkat menggunakan crane, diberdirikan. Jadi seperti ini, kemudian dimasukkan ke dalam instalasi atau struktur sipil yang sudah disiapkan sebelumnya. Jadi seperti itu, kemudian tinggal dilengkapi dengan bangunan atau struktur di atasnya. Setelah itu dilengkapi dengan bin dan segala macam di bagian atas dari proses ini. Ini reaktor dari HYL tadi, kalau misalnya sudah dipasang seperti itu bentuknya. Kemudian ini opsional, kalau misalnya akan digunakan proses cooler di bagian luar. Jadi ini keluarnya langsung dibawa ke EAF untuk didebur dengan menggunakan prinsip dari Hitem ini. Hitem jadi produknya langsung pada temperatur tinggi ditransportasi ke EAF.
Kapasitas dari pabriknya mirip dengan Midrex juga. Midrex sudah dapat membuat 2,5 juta ton per tahun. HYL juga sama, ini di Nucor di Amerika. Di startupnya tahun 2013, artinya sepertinya lebih duluan HYL. Setelah itu baru Midrex yang sama-sama mengembangkan modul berikutnya dengan kapasitas satu modul 2,5 juta ton per tahun. Mereka juga menawarkan yang mikro modul yang sangat kecil dengan kapasitas 200.000 ton per tahun dengan zero reformer. Kemudian ini sudah startup tahun 2010 dengan kadar karbonnya 3,6%. Sama seperti Midrex, ke depan juga orang bicara mengenai teknologi yang ramah lingkungan, tidak boleh lagi mengeluarkan emisi CO2. NX Iron sudah bekerja sama dengan, salah satunya adalah dengan hybrid yang sedang dikembangkan di Swedia untuk menghasilkan baja-baja yang tanpa menghasilkan CO2. Jadi ini konsepnya. Pembangkit listrik berasal dari yang ramah lingkungan, misalkan dengan menggunakan tenaga surya atau tenaga angin, masuk ke proses elektrolisis atau energinya masuk ke proses elektrolisis. Di sini air ya, air elektrolisis menjadi H2 dan oksigen. H2 ini digunakan untuk proses di NX Iron, kemudian oksigen ini digunakan pada proses-proses berikutnya di EAF. Tentu saja EAF ini listriknya juga dihasilkan dari teknologi yang ramah lingkungan. Jadi di sini tidak menghasilkan atau menghasilkan emisi yang sedikit. Kalau misalnya dihembuskan oksigen ini biasanya untuk melakukan proses defosforisasi di dalam EAF. Ini contoh dari reaktornya yang mereka sudah melakukan trial. Hybrid perusahaan Swedia yang membuat konsep seperti ini ya. Jadi untuk menggantikan blast furnace. Ini adalah dengan menggunakan teknologi HYL atau NX Iron. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Anda juga mengerti seperti apa secara singkat ini, tidak begitu detail mengenai HYL, hanya untuk memberikan gambaran saja kepada Anda. Selebihnya Anda bisa mencari di sumber-sumber yang lain, di internet, atau di buku, atau di YouTube juga beberapa sumber Anda bisa dapatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.